Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Tandriapa dan rekan saya. Dan saya sendiri Wahyudi. Kami dari kelompok 1 mahasiswa STAIM Majene Prodi PAI 2 semester 6. Di sini kami diamanahkan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Kamus, dalam mata kuliah metodologi pembelajaran berbasis IT dengan melakukan praktek mengajar dengan tema adab, salat, dan zikir untuk kelas 7 MTS. Di sini kami menggunakan metode pembelajaran Discover Learning dan metode pembelajaran bergu. Sebelum masuk ke dalam video kami, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran yang kami gunakan itu ada dua. Yang pertama, discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Yang kedua, model pembelajaran bergu adalah suatu metode mengajar di mana pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Discovery learning memiliki sintak atau langkah-langkah sebagai berikut. Tahap pertama, persiapan. Tahap kedua, stimulasi atau pemberian rangsangan. Tahap ketiga, identifikasi masalah. Tahap keempat, mengumpulkan data. Tahap kelima, pengolahan data. Tahap keenam, pembuktian. Dan tahap terakhir, menarik kesimpulan. Adapun penilaian yang digunakan mencakup 3 ranah. Yang pertama, sikap menggunakan teknik observasi, bentuk penilaian, dan lembar penilaian. Tahap kedua, ranah pengetahuan menggunakan teknik tes tulis dan bentuk uraian. Tahap ketiga, keterampilan menggunakan teknik performance, praktik, dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Waduh, sudah pagi-pagi sudah loyo. Kalau Bapak bilang apa kabar kalian hari ini, kalian bilang hebat, semangat, yes. Begitu ya? Iya, Pak. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Hebat, semangat, yes. Mantap sekali. Saya aplaus buat anak-anakku sekalian. Oke. Bagaimana? Apakah kalian sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa saya yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, bagus sekali dalam kelas ini. Perhatikan samping kanan kalian dan samping kiri kalian. Mana saja kalau kalian menemukan sampah, kalian pungut baru buang ke tempat sampah. Iya, Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, apa masih ada yang ingat tentang pelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Oke, Muhammad Ishak, silakan. Apa itu? Taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, Ramli, silakan. Yaitu ikhlas adalah niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dan dalam semua aspek. Oke, mantap dari jawaban Ramli. Yang lain masih ada yang ingat? Saya, Pak. Oke, Wahyudi, silakan. Khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Nah, mantap. Yang terakhir, siapa lagi yang tahu? Saya, Pak. Oke, silakan Hasanuddin. Taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Sedangkan secara istilah ialah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat untuk tidak melakukan kembali dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, mantap sekali. Semua jawaban kalian benar. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini anak-anak, yaitu
membahas tentang adab salat dan zikir. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, kalian dapat menghayati adab salat dan zikir. Yang kedua, terbiasa menerapkan adab salat dan zikir. Yang ketiga, memahami adab salat dan zikir tersebut. Yang keempat, mensimulasikan adab salat dan zikir. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat memahami bagaimana adabnya salat dan zikir tersebut. Dan yang kedua, kalian dapat mempraktekannya kepada diri kalian pribadi dan mengamalkannya kepada orang lain. Nah, itulah kompetensi dan tujuan pembelajarannya. Anak-anakku sekalian, adakah yang sudah mempraktekkan adab salat dan zikir dalam sehari semalam? Saya Pak. Bagus. Nah, dari kalian, adakah yang sudah mengetahui pengertian tentang adab salat dan zikir? Ya Pak. Oke, silakan Wahyudi. Salat menurut bahasa itu doa Pak, namun secara istilah adalah bacaan atau gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dalam rangka menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jawaban dari Wahyudi. Bagus sekali. Aplaus buat Wahyudi. Oke, mantap. Nah, dari kalian, adakah yang ingin ditanyakan tentang adab salat dan zikir? Saya Pak. Ya, oke, silakan Muhammad Ihsan. Tentang salat. Ya. Mengapa dalam salat kita harus khusyuk, Pak? Oke, mengapa dalam salat kita harus khusyuk? Nah, adakah dari teman-teman yang lain yang ingin membantu menjawab? Saya Pak. Oke, Wahyudi lagi. Silakan Wahyudi. Karena Nabi sudah memerintahkannya sesuai dengan sabdanya, salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, salatlah seakan-akan ini adalah salat kalian yang terakhir di dunia. Oke, mantap sekali. Aplaus lagi buat Wahyudi. Anak-anakku sekalian, mari perhatikan gambar yang Bapak sudah sajikan di atas ini. Kalian sudah memperhatikannya? Sudah Pak. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, adakah dari kalian yang ingin menanyakan dari hasil pengamatan kalian tentang gambar yang Bapak sudah sajikan? Saya Pak. Pertanyaan saya Pak, bagaimana cara adab salat dan zikir Pak, dan bagaimana cara mempraktekannya dengan baik? Itu adalah pertanyaan dari Hasanuddin. Nah, untuk menjawab pertanyaan Hasanuddin, kalian berkumpul dengan teman kelompok kalian seperti minggu lalu. Nah, setelah kalian mendiskusikan hasil dari adab salat dan zikir dan bagaimana cara mempraktekannya, nah, kalian akan mempraktekannya di depan teman kalian. Bagaimana cara mempraktekannya dengan baik dan benar. Nah, anak sekalian, memperhatikannya, waktu berdiskusi telah habis. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Kelompok 1, silakan naik di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan membacakan dalil tentang adab salat dan zikir. Dalil tentang salat itu dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Di sini saya akan membacakan dalil tentang adab zikir yang terdapat pada surah Al-Hajj ayat 28 yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah,
Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Selanjutnya, kami akan mempraktekkan adab salat dan zikir. Poin pertama yaitu menjaga waktu salat dan batas-batasnya ketika waktu salat telah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu salat sudah tiba, saya harus segera ke masjid ini. La ilaha illallah. Poin kedua yaitu memakai pakaian yang bersih. Poin ketiga yaitu merapikan tempat salat. Poin keempat yaitu menyesal serta bersedih. Di sini saya ambil contoh pada saat ruku, pada saat sujud. Di sini adalah gambaran seorang yang menyesali atas perbuatan yang dia lakukan selama hidupnya. Poin kelima yaitu khusyuk. Maksudnya di sini yaitu seakan-akan salatnya itu yang terakhir di dunia ini. Saya ambil gambaran atau saya ambil contoh tentang pada tahiyat akhir yang mau masuk salam. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Di sini semata-mata pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ridha darinya. Selanjutnya kita akan masuk dalam adab zikir. Yaitu poin yang pertama, adab zikir, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Terus yang kedua, duduk di suatu tempat dan ruangan yang suci serta agak sunyi. Dan di sini saya akan bayangkanlah saya sementara dalam keadaan duduk di tempat yang sunyi dan suci. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah serta mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Dan di sini saya mengambil wirid sesudah salat. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itulah dari penerapan kami dalam tentang adab salat dan adab zikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari kelompok 1 tadi. Beri aplaus untuk kelompok 1. Adakah yang ingin ditanyakan dari penampilan kelompok 1? Tidak ada, Pak. Nah, oke. Selanjutnya penampilan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nanaku sekalian, setelah dari semua kelompok sudah tampil di depan, adakah yang dapat menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Jadi setelah kami tadi mempelajari tentang pengertian adab salat dan zikir, kami menyimpulkan bahwa salat menurut bahasa adalah doa, secara istilah adalah bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian zikir. Zikir adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Tadi kami telah melakukan praktik adab salat dan zikir, dan kami bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Wahyudi telah memberikan kesimpulannya untuk teman-temannya, itu bagus sekali. Nah, adapun kesimpulannya yaitu kita harus mengetahui salat adalah hakikatnya bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan salat agar tujuan salat yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. Yang kedua, yaitu kita harus mengetahui zikir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan orang-orang yang saleh sebelum kita. Nah, kita perlu memperhatikan juga bagaimana adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir yaitu mententramkan hati kita. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa belajar. Memang pelajaran kita minggu depan itu tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.